Ya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar instalasi listrik. Jadi saya harap setelah saudara mendapatkan materi tentang prinsip dasar ini, saudara semua jadi mengerti apa yang harus disiapkan untuk melaksanakan sebuah instalasi dalam bangunan berupa gedung maupun rumah tangga. Secara prinsip, ada 7 dasar yang menjadi syarat dan harus diperhatikan dalam instalasi. Yang pertama tentu saja safety atau tingkat keamanannya ya. Karena instalasi listrik juga berpotensi untuk mengakibatkan bahaya atau bencana seperti kebakaran dan lain sebagainya. Yang kedua, reliability atau keandalannya. Jadi setelah bisa dipastikan aman, tentu saja harus handal gitu ya, bisa diandalkan. Itu disebut reliability. Selanjutnya accessibility, kemudahannya untuk dirawat, di maintain dan lain-lain sebagainya ya. Terus selanjutnya ketersediaan atau availability, impact of environment atau pengaruh lingkungan, karena memang sekarang ini kita diarahkan untuk peduli pada lingkungan, tak terkecuali dalam hal instalasi listrik. Selanjutnya ada ekonomi, ya, karena memang desain atau rancangan instalasi listrik itu sangat bergantung pada ekonomi manusianya ya. Jadi nanti kelas ekonomi ini akan membentuk juga secara otomatis kelas-kelas dalam instalasi. Ada yang mewah, ada yang sederhana, bahkan ada yang sangat mahal gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh itu estetika atau keindahan. Mungkin ini hanya diadopsi oleh beberapa kalangan saja ya, karena biasanya kalau sudah pada tahap estetik ini berkaitan erat dengan harga yang mahal. Jadi nanti kita akan mencoba bahas ini satu-satu, dari keamanan, reliability, accessibility, availability, impact of environment, economic, dan estetika. Kita yaitu safety atau keamanan. Nah, setidaknya kita membutuhkan pegangan atau dasar. Nah, di sini saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, terus UIL ada yang tahun 2000 dan tahun 2011. Nanti kita akan menggunakan mungkin yang terbaru gitu ya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi 3 bagian dari prinsip dasar keamanan. Yang pertama tentu keamanan untuk makhluk hidup atau manusia sebagai pengguna, untuk terhindar dari kecelakaan, cedera, bahkan kematian. Karena mungkin sengatan listrik itu tegangannya macam-macam, walaupun kalau di rumah relatif stabil ya, tegangannya 220 volt, tapi bisa berakibat sampai kematian. Selanjutnya harta benda, ya, kerusakan atau kemusnahan. Tentu kalau kebakaran diakibatkan tegangan listrik atau konsleting listrik, itu bisa terjadi kebakaran. Selanjutnya instalasi listrik, keandalannya itu kerusakan peralatan instalasi listrik. Jadi kita harus melindungi setidaknya 3 faktor ini ya, 3 variabel ini. Nah, jadi itu yang harus dipenuhi dalam faktor yang pertama, yaitu safety, tingkat keamanan. Karena kalau tidak dipenuhi safety-nya, kesafetiannya itu bisa
berakibat buruk, terutama pada 3 variabel yang kita bicarakan ini. Nah, selanjutnya reliability atau keandalan suatu sistem instalasi itu dibagi juga dalam 3 bagian utama untuk bisa disebut sebagai sistem instalasi yang andal. Maka sebuah instalasi listrik harus punya bukti unjuk kerja sistem yang baik. Jadi setelah dilakukan instalasi tentu harus dicek apakah sistem instalasinya bekerja dengan baik, apakah saklar yang dipasang bisa mengontrol lampu atau piranti lain yang menggunakan saklar itu dengan baik gitu. Karena kalau tidak ya berarti tidak bisa dibilang sebagai sistem yang andal. Nah, maka itu perlu direvisi lagi atau diperbaiki. Nah, maka dalam instalasi unjuk kerja sistem, pengoperasian dan peralatan yang digunakan itu harus benar-benar bisa diandalkan gitu ya, supaya suatu sistem instalasi bisa bekerja tanpa sedikit pun gangguan. Karena kalau sudah ada gangguan, mungkin ini akan merepotkan terutama bagi yang menggunakan sistem instalasi tersebut. Misalnya di rumah, kalau tiba-tiba saklarnya tidak berfungsi, tentu itu tidak bisa disebut sebagai sistem yang andal dan bisa memudahkan. Karena tujuan sistem ini dibuat sebenarnya adalah untuk melayani kebutuhan manusia. Terus accessibility atau kemudahan, yaitu kondisi yang harus dicapai agar seseorang yang ingin memanfaatkan instalasi tersebut bisa mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki sistem dengan mudah. Terus pemasangan dan penggantian peralatan sistem, pengembangan dan perluasan sistem. Kemudahan pada sistem instalasi listrik itu dinyatakan tercapai jika pengoperasian suatu sistem tidak memerlukan skill tinggi, cepat dan tepat dalam pemasangan peralatan, serta mudah dalam melaksanakan perawatan perbaikan sistem. Di sini ada contoh, agar memudahkan dalam mencari trouble pada suatu sistem kontrol, maka sistem instalasi panel kontrol harus dilengkapi label pada peralatan listrik yang terpasang. Adanya penomoran pada terminal, kabel, dan pengawatan peralatan disesuaikan dengan gambar atau diagram kontrol instalasi. Nah, jadi accessibility ini maksudnya adalah petunjuk untuk melakukan pendeteksian apabila ada gangguan. Seperti yang disebut contoh itu, dalam suatu panel tentu akan ada banyak percabangan ya, pembagian instalasi pada panel hubung bagi itu. Jadi harus ditandai sehingga kalau ada kerusakan bisa langsung deteksi yang mana bagian instalasi yang rusak. Setelah begitu, maka yang dimatikan atau diputuskan alirannya hanya pada bagian yang rusak saja, sementara yang lain tidak terganggu. Itu yang dimaksud dengan accessibility, yang bisa dilakukan tindakan dengan tidak memerlukan skill tinggi. Jadi skill-skill biasa aja sudah cukup. Jadi semakin mudah itu artinya accessibility-nya semakin bagus. Karena tentu tidak semua orang punya pemahaman yang baik dalam hal menginstalasi. Maka faktor accessibility ini harus diperhatikan. Selanjutnya, availability atau ketersediaan. Ini hal penting dalam suatu instalasi listrik karena memang berkaitan dengan kemungkinan pengembangan ataupun perluasan proses kontrol yang meliputi ketersediaan terhadap alat, tempat, ruang, dan daya. Nah, ini maksudnya kalau Anda misalnya mempunyai rumah yang akan diinstalasi, tapi punya potensi rumah itu untuk diperluas, maka instalasinya juga harus memberi ruang. Misalnya Anda mau membuat rumah
2 lantai, tapi karena uangnya terbatas jadi buat satu lantai dulu. Nah, ketersediaan untuk supply tenaga listrik ke lantai 2 itu harus dipersiapkan dalam rancangan awal. Jadi, karena rumah itu sudah dirancang atau punya potensi untuk dikembangkan, tapi kebetulan uang yang Anda punya tidak memungkinkan untuk membuat rumah itu secara sekaligus, sehingga perlu melakukan tahapan-tahapan. Nah, jadi ketersediaan yang dimaksud di sini adalah ketersediaan untuk menambah ya kapasitas penggunaan listrik di lantai 2 seperti yang saya contohkan tadi. Jadi itu harus disiapkan alatnya, ruang dan tempat dalam percabangan di PHB, dan juga dayanya sesuai dengan perhitungan ketersediaan listrik dalam rumah yang sudah direncanakan untuk dibuat 2 lantai atau lebih. Nah, satu sistem instalasi listrik dinyatakan punya ketersediaan apabila di sini dikatakan adanya cadangan peralatan listrik sebagai alat pengganti bila terjadi kerusakan. Jadi selain ruang yang tadi saya sebut untuk penambahan, tapi juga ada cadangan alat apabila ada kerusakan bisa langsung diganti. Jadi memang yang baik itu ya memang kita harus mempunyai stok peralatan agar kalau terjadi apa-apa itu bisa langsung diganti. Terus selanjutnya adanya cadangan tempat atau ruang yang diperlukan untuk menempatkan peralatan tambahan karena adanya pengembangan atau perluasan sistem. Jadi prinsipnya sebenarnya di dalam instalasi listrik rumah tangga ini juga sama halnya seperti pada distribusi atau transmisi. Jadi ada semacam pembacaan atau pemetaan awal di mana satu daerah itu punya potensi untuk ditambahkan beban lagi. Nah, hanya saya dalam instalasi skalanya lebih kecil tentu. Misalnya mau nambah kamar atau nambah lantai itu bisa diperhitungkan sejak awal sehingga Anda bisa membeli daya dari PLN itu sesuai dengan perhitungan yang sudah direncanakan. Jadi kira-kira availability itu fungsinya untuk membackup apabila kita berencana untuk mengembangkan rumah gitu ya, rumah atau gedung tempat kita tinggal atau melakukan kegiatan. Nah, tentu saja ketersediaan ini sangat bergantung pada karakteristik tempat yang kita gunakan. Jadi kalau tempatnya membutuhkan pencahayaan yang bagus, tentu kita harus mempunyai stok yang banyak, yaitu alat-alat yang berhubungan dengan pencahayaan, seperti lampu, saklar, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan karakteristik gedung yang lain, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang mungkin paling paling hangat isunya, karena memang saya lupa undang-undangnya, tapi pemerintah baru-baru ini, maksudnya dalam dekade ini itu membuat undang-undang tentang manajemen energi yang ada kaitannya dengan pengaruh lingkungan. Nah, kalau dalam konteks instalasi, perencanaan sistem instalasi listrik harus mempertimbangkan dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar di mana instalasi dipasang, meliputi pengaruh lingkungan terhadap peralatan, yang kedua pengaruh peralatan terhadap lingkungan. Jadi saling mempengaruhi. Maka dalam diskursus lingkungan, instalasi juga dituntut untuk bisa berkontribusi. Makanya dalam beberapa instansi ini sangat sering dipakai. Katakanlah dalam instansi pendidikan biasanya penggunaan katakanlah infokus itu selalu ada pengingatan supaya tidak boros listrik gitu ya. Karena memang impact of environment ini
kaitannya sangat panjang dan jauh ke belakang gitu ya. Bahkan sampai dari mana listrik itu didapatkan. Mungkin Anda bisa menonton film Sexy Killer ya, bisa dilihat di YouTube di kanalnya Watchdog. Di situ ada sedikit gambaran mengenai dampak lingkungan dari listrik yang kita pakai. Nah, di sini dikasih contoh yang lebih spesifik. Misalnya gardu listrik dipasang pada suatu tanaman yang indah, maka harus dipertimbangkan konstruksi bangunan gardu listrik agar tidak merusak keindahan tanaman. Nah, kalau ini sebenarnya contoh yang saya ambil ini masih sangat sederhana ya, karena hanya bercerita tentang keindahan saja gitu, atau tata letak gitu, bukan pada hal-hal substantif yang seperti digambarkan dalam film yang tadi saya rekomendasikan itu. Terus yang selanjutnya ada kabel-kabel instalasi yang terpasang di tiang-tiang itu tidak mengganggu jalannya jalannya aktivitas masyarakat. Misalnya kalau dia terlalu pendek, mungkin menyeberang jalan itu berpotensi untuk mengganggu transportasi gitu ya. Jadi harus diperhatikan itu. Itu hal-hal kecil sebenarnya jika dibandingkan dengan film yang saya sebut tadi. Jadi Anda boleh membuat analisis mengenai impact of environment ini supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas apa sebenarnya dimaksud dengan pengaruh lingkungan. Yang jelas ini memang sedang hangat dibicarakan karena semakin bertambahnya usia bumi kita ini juga semakin banyak hal-hal yang membuat dia menjadi rentan. Salah satunya adalah listrik yang kita pakai. Nah, maka sebagai implikasi dari isu ini, dia dimasukkan dalam pertimbangan untuk syarat sebuah instalasi listrik. Nah, selanjutnya tentu saja ekonomi. Perencanaan sistem instalasi tidak perlu mempertimbangkan kondisi operasional jangka panjang agar dapat dihemat biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap satu, pemeliharaan dan perluasan sistem, pemakaian, penggantian alat, dan pengoperasian sistem. Nah, karena memang instalasi ini sebenarnya butuh perawatan berjangka gitu ya. Kalau di kota-kota besar atau kota-kota yang memperhatikan keamanan sistem ini menjadi bagian yang sangat penting. Katakanlah di kota Batam itu. Di Batam itu sistem instalasi harus diperbarui setiap kalau nggak salah 5 tahun sekali. Jadi bisa dipastikan keamanannya karena memang kabel dan lain-lain yang berkaitan dengan instalasi itu selalu diperbarui sehingga sangat minim potensi untuk terjadi kebakaran. Seperti pemberitaan-pemberitaan di Jakarta itu, termasuk gedung kejaksaan itu, salah satu yang dikambing hitamkan itu instalasi listriknya. Katanya kebakaran karena korsleting listrik. Jadi kita perlu memperhatikan itu. Di sini dampak ekonomi harus bisa menjadi penyokong dari tingkat keamanan. Jadi sebenarnya inti dari persyaratan instalasi ini adalah poin yang pertama tadi, keamanan. Mestinya dia dipecah-pecah menjadi berbagai bagian yang lebih spesifik. Nah, di sini disebutkan salah satu yang berkaitan dengan ekonomi itu pemeliharaan tentu saja, terus pemakaian atau penggantian peralatan, pengoperasian sistem. Kondisi ekonomis pada suatu instalasi dikatakan berhasil bila efisien dan efektif terhadap penggunaan daya listrik. Nah, jadi jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk suatu instalasi itu sangat mahal, sementara daya yang dipakai sebenarnya kecil. Jadi harus disesuaikan supaya seimbang. Nah, di sini kasih contoh, bila proses produksi banyak menggunakan beban induktif,
Agar penggunaan daya listrik efektif, maka instalasi listriknya harus dilengkapi dengan kompensasi daya listrik, yaitu dengan memasang kapasitor bank. Nah, kapasitor bank ini di sini fungsinya kan untuk mengecilkan daya reaktif gitu. Karena akibat yang ditimbulkan oleh beban induktif. Jadi ini bisa lebih mudah dipahami kalau kita membuat gambar segitiga daya. Jadi ada daya reaktif yang dikikis supaya daya aktif dan daya semuanya itu bedanya tidak terlalu jauh. Jadi di situ yang dimaksud dengan faktor ekonomi di dalam sebuah instalasi. Selanjutnya tingkatan yang paling tinggi itu keindahan. Satu hal yang paling penting pada sistem instalasi listrik adalah keindahan dan kerapian. Nah, di sini disebut meliputi kerapian dalam pemasangan dan pengawatan. Yang kedua, keserasian dalam penggunaan dan pembelian peralatan. Yang ketiga, keserasian dan keindahan tata letak dan kenyamanan ruang operasi. Nah, saya supaya lebih mudah ini mungkin akan saya pakai contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Keindahan ini levelnya sudah melampaui faktor ekonomi ya, artinya kalau sudah berbicara tentang keindahan berarti kita harus siap membayar mahal. Mungkin contohnya lebih mudah itu kalau saya bandingkan misalnya kalau Anda datang ke Indomart dan Alfamart, mungkin satu ketika keadaan psikologi kita langsung berubah. Nah, kalau saya sendiri lebih tertarik atau lebih nyaman itu berada di Indomart. Apakah memang ada faktor estetika di dalam pemasangan instalasinya? Kalau menurut saya tentu saja ada. Nah, nanti Anda coba main ke Indomart atau ke Alfamart terus dibandingkan. Saya berani jamin jumlah lampu yang ada di Alfamart itu tidak lebih banyak dibanding Indomart. Makanya kita biasanya lebih betah atau bertahan berlama-lama di dalam Indomart daripada Alfamart. Karena memang keindahan di Alfamart itu tidak lebih tinggi dibanding Indomart ya. Kondisi ini tentu berkaitan sama ekonomi seperti yang saya sebut. Kalau dalam hal ini saya kasih contoh kan pencahayaan. Nanti Anda bisa melakukan penelitian mungkin selanjutnya. Daya listrik yang dipakai atau biaya listrik yang dibayar oleh satu unit Alfamart dan satu unit Indomart itu lebih mahal mana? Nanti kelihatan sebenarnya di struk pembayarannya. Jadi bisa dinilai dari situ salah satunya. Nah, ini belum cerita ke hal-hal lain yang lebih luas. Katakanlah di rumah orang-orang berduit ya, biasanya bahkan rumahnya itu didesain. Ada desain interior yang tentu saja melibatkan seni pencahayaan, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih terang dan lain-lain sesuai dengan karakteristik dari penggunaan ruang itu. Kalau ruang baca tentu tingkat pencahayaannya, luminasinya tidak harus atau harus lebih terang dibandingkan garasi gitu kan, garasi mobil. Jadi hal-hal semacam ini itu sudah masuk ke dalam level estetika. Nah, maka ketika kita bicara estetika, sebenarnya kita sudah harus melupakan nilai ekonomi yang harus dikeluarkan, karena semestinya kalau sudah bicara estetika ya harus rela keluar uang lebih banyak. Nah, tentu saja estetika ini harus memperhatikan keenam syarat yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi ini sebenarnya syarat tambahan bagi yang ingin menyisipkan unsur seni di dalam sebuah instalasi. Nah, jadi kira-kira 7 faktor itulah yang mempengaruhi atau menjadi prinsip dalam mendesain suatu instalasi listrik. Nah, setelah Anda mengetahui 7 faktor ini, tentu nanti bisa membuat gambaran. Karena ke depan
penugasan-penugasan dalam mata kuliah ini akan saya arahkan kepada sebuah desain, terutama desain rumah yang mungkin Anda impikan, supaya kita punya gambaran yang jelas. Nanti akan kita hitung sampai perkiraan daya yang harus disediakan, supaya semuanya bisa menjadi nyata. Termasuk nanti selain pembiayaan untuk perkiraan beban yang saya sebut tadi, tentu harus juga Anda membuat rancangan anggaran biaya dalam mendesain sebuah instalasi, yaitu membeli peralatan dan ongkos penukangan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa didapat. Maaf kalau tidak efektif karena memang kita masih dalam suasana yang belajar beradaptasi untuk membuat atau merekayasa sistem penjelasan dalam pembelajaran. Jadi teaching method yang baru dan masih harus diuji. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.